Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 2 yang diampu oleh dosen Pak Ari Fitrianto, ST.MSc, yang beranggotakan Al-Hadiat Ridho, Ferdi Abadi Baihaqi, Fikri Septi Herilianto, Uli Cahyani Marpaung, dan Celestinus Ardianto akan mempresentasikan dan menjelaskan serta menampilkan video presiden bangunan yang diambil dari seorang arsitek terkenal di dunia, yaitu Leo Mingpei. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan dan menjelaskan suatu presiden bangunan yang kami analisis, yaitu dari seorang arsitek terkenal, Leo Mingpei. Leo Mingpei, atau yang dikenal sebagai IMP, adalah seorang arsitek keturunan Tiongkok Amerika yang lahir pada tanggal 26 April tahun 1917 di Suzhou. IMP merupakan salah satu arsitek terbaik dari generasi arsitek modern yang telah menutup usianya pada umur 102 tahun. Ia menyelesaikan studi arsitekturnya di Massachusetts Institute of Technology dan Harvard City, di mana di sana ia bertemu dengan arsitek Bauhaus, Walter Gropius, dan Marcel Breuer. Selain itu, ia juga telah banyak menerima penghargaan. Salah satunya adalah Pritzker pada tahun 1983, di mana juri menyatakan bahwa ia telah menciptakan ruang interior dan bentuk eksterior paling indah di abad ini. Pada bangunan yang pertama yang akan kami analisis adalah Museum Suzhou di Jiangsu, Cina. Museum Suzhou adalah sebuah museum seni rupa Tionghoa, lukisan Tionghoa, kaligrafi Tionghoa, dan kerajinan tangan yang terletak di Suzhou, Jiangsu, Cina. Museum Folklore Suzhou terletak di kuil leluhur keluarga Bei. Museum Suzhou adalah museum profesional pertama yang mengkhususkan diri dalam menampilkan tradisi lokal perkotaan. Suzhou Folk Museum mulai dibuka pada tahun 1986. Ketika tahun itulah ulang tahun 2500 pendirian Suzhou. Kota ini merupakan salah satu unit Key Nasional Kebudayaan rilis perlindungan sekarang. Penghargaan yang didapatkan dari bangunan ini yaitu Medali Award McDowell. Selanjutnya kita masuk ke tahap analisis pada bangunan Museum Suzhou yang terletak di Cina. Nampak dilihat, di sini ada tampak bangunan, potongan bangunan, serta denah bangunan. Kemudian kita masuk ke analisis massing, yaitu massa. Massa bangunan berbentuk campuran antara kotak dan persegi sehingga membentuk bangunan. Kemudian analisis struktur. Struktur bangunan terbuat dari beton bertulang dan serta dapat ornamen kaca pada bagian dinding bangunan. Selanjutnya denah kepotongan. Bentuk dasar bangunan berbentuk persegi panjang dan kotak sehingga membentuk bangunan. Pencahayaan alami. Pencahayaan yang masuk ke dalam bangunan ini melalui jendela-jendela pada bagian depan bangunan. Kemudian sirkulasi. Pola sirkulasi pada bangunan ini berjalan satu arah melewati ventilasi yang ada di lubang. Kemudian geometri. Massa bangunan berbentuk campuran antara kotak dan persegi sehingga membentuk bangunan. Kemudian repetitive to unique. Elemen bangunan berbentuk campuran antara kotak dan persegi sehingga membentuk bangunan. Kemudian unit wall, unit terkecil yakni berbentuk persegi panjang. Kemudian massa bangunan berbentuk persegi dan persegi panjang yang saling berkombinasi. Selanjutnya ada symmetry and balance. Pada bangunan seimbang, di mana jika diamati dari sumbu X dan Y. Jadi, Museum Suzhou bentuk bangunannya seimbang jika kita amati dari sisi sumbu X dan Y. Kemudian hierarki, terdapat sebuah urutan di mana ada sebuah bangunan geometri yang saling bertumpukan, yaitu kotak. Analisis parti, karakter bentuk bangunan disusun dari bentuk garis pada lantai dasar dan juga bentuk kotak dan persegi pada massa bangunan hingga menutup atap. Kemudian analisis penambahan dan pengurangan. Penambahan terdapat pada bagian atap bangunan dan pengurangan terdapat pada bagian dinding bangunan.
Selanjutnya adalah bangunan yang akan kami presidenkan adalah Bank of China Tower di Hong Kong. Bank of China Tower adalah salah satu gedung pencakar langit yang terkenal di Central Hong Kong, Tiongkok. Gedung ini adalah markas dari Bank of China di Hong Kong. Gedung ini didesain oleh IMP. Gedung ini memiliki tinggi 305 meter dengan dua tiang setinggi 367,4 meter. Pembangunan gedung Bank of China sendiri telah dimulai sejak tahun 1985 silam dan baru diresmikan pada tahun 1990. Adapun bentuk tower Bank of China ini menyerupai batang bambu yang menyimbolkan kekuatan, pembangunan, dan kelincahan dalam filosofi China. Tower Bank of China, Hong Kong, menggantikan bangunan lama Tower Bank of China yang digunakan sebagai kantor utama Bank of China. Bangunannya begitu kokoh, menyimbolkan keangkuhan sekaligus kekuatan dan seakan menantang bangunan tinggi lainnya yang tepat berada di depannya. Penghargaan yang diraih Bank of China tersebut yakni Golden Trophy dengan predikat sangat bagus selama 5 tahun berturut-turut dan Infobank Special Award The Most Efficiency Bank in Indonesia tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke tahap analisis Bank of China Tower di Hong Kong. Di sini tampak bangunan, peta bangunan, potongan bangunan, serta denah bangunan. Analisis yang pertama adalah massing atau massa. Massa bangunan berbentuk persegi dengan gabungan segitiga. Kemudian ada analisis struktur. Struktur bangunan terbuat dari beton bertulang dan bracing pada bentuk X pada bangunan. Kemudian denah kepotongan. Bentuk dasar bangunan berbentuk persegi 4 dapat dilihat dari denah dan potongan. Kemudian pencahayaan alami, pencahayaan yang masuk ke dalam bangunan ini melalui dinding kaca sekaligus jendela kaca pada bangunan. Kemudian analisis sirkulasi. Sirkulasi pada bangunan ini mengelilingi berbentuk segi 4 dan satu arah sirkulasi mengarah pada titik tengah persegi. Kemudian analisis geometri, bentuk bangunan berbentuk persegi panjang yang diberikan penambahan bentuk segitiga di bagian atas bangunan. Kemudian repetitive to unique. Elemen pada bangunan berbentuk persegi panjang dari lantai bawah hingga beberapa lantai ke atas. Kemudian berbentuk segitiga pada bagian ujung atau atas bangunan. Selanjutnya unit to wall. Unit terkecil berbentuk heksagon atau segi 6 yang terdapat pada tiap sudut bangunan dan massa bangunan berbentuk persegi panjang. Kemudian symmetry and balance. Bentuk bangunan secara tampak kurang seimbang. Dapat terlihat pada bagian kiri, bangunan lebih tinggi. Namun secara denah pembagian ruang seimbang. Kemudian hierarki. Terdapat seluruh urutan di mana ada sebuah bangunan persegi yang di dalamnya berbentuk segitiga yang berurutan dan saling berhadapan. Kemudian parti. Karakter bentuk bangunan disusun dari bentuk garis pada lantai dasar dan juga bentuk persegi berulang pada massa bangunan hingga menuju atap berubah menjadi segitiga. Kemudian analisis penambahan dan pengurangan. Bentuk bangunan ini diberikan penambahan di bentuk segitiga di bagian tampak, depan, dan belakang, dan diberikan pengurangan pada bentuk samping kiri dan kanan. Kesimpulannya adalah ada 3 dasar perancangan yang digunakan IMP dalam merancang suatu karyanya, yaitu yang pertama, life of people, adalah dengan memfasilitasi orang-orang untuk berinteraksi. Yang kedua, nature, adalah menyatu dengan alam dan memakai prinsip-prinsip Chinese Garden. Dan yang ketiga, geometri, adalah memanfaatkan bentuk geometri untuk mengolah cahaya dan bayangan
sebagai bagian dari bangunan. Ketiga teori ini, IMP menunjukkan bahwa teori IMP merupakan humanisasi dalam arsitektur. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.